Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am wa ta'iful ihsan wa faddalna ala sairi khalqihi bi ta'limil ilma wal bayan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-mab'utsu bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa ashabihi biduri ma'allimal iman wa syamusu awallimal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidzan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya, senantiasa memberikan kesempatan kesehatan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian kitab Ta'limul Muta'alim bagian kedua yang masih dalam koridor pendahuluan karya besar dari Syekhona Darnuji. Mudah-mudahan dengan kajian kitab di Ta'limul Muta'alim di pendahuluan bagian kedua ini kita dapat mengetahui karya-karya besar Syekhona Syekh Darnuji dalam al-ihwal terkait adab, al-ihwal terkait akhlak, bagaimana adab seorang murid, seorang santri kepada gurunya, atau bagaimana tugas dan kewajiban guru-gurunya kepada para santrinya, kepada para muridnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita semuanya. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Hadirin yang saya hormati, marilah sebelum kita belajar di bagian pendahuluan, di bagian kedua pada kitab Ta'limul Muta'alim pada kesempatan ini, marilah kita berhadiah Fatihah untuk Syekhona Al-Musannif kitab Ta'limul Muta'alim, Syekhona Syekh Darnuji. Semoga atas izin ridho beliau kita dapat mempelajari kitab-kitab beliau, karya besar beliau, sehingga mudah-mudahan ilmu yang telah beliau berikan dapat kita ambil pelajaran dan bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Li ridho illah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wa syuhaji wa ashwaji wa ala dirjatihi wa khususun ila Syekhona Syekh Darnuji. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita lanjutkan di pendahuluan kajian kedua ini. Sebelumnya mari kita ulas sejenak masih di bagian pendahuluan bagian kedua pada kitab Ta'limul Muta'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti kula kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani, zat kang paring welas ing dunya lan akhirat.
Ar-Rahimi zat kang paring welas ing akhirat bloko. Alhamdu utawi sekabehane puji kapatang perkara iku lillahi kagungane Allah. Iku lillahi kaduwe Allah allazi zat Allah. Fadola kang utamakan Bani Adam ing tedak turune anak Adam. Bila ilmi kelawan ilmu wal amali lan amal. Iku ala jamil alami ngungkuli ing sekabehane alam. Mari kita lihat niku wonten utawi ada sifat Allah Ar-Rahman. Zat paring welas ing dalam dunya lan akhirat, Maha Pengasih. Jadi Allah dengan sifat Ar-Rahmani, dengan sifat Ar-Rahmannya Allah memberikan kasih sayangnya pada seluruh makhluk yang ada di dunia, baik yang baik atau yang buruk, yang jahat atau yang soleh. Semua dikasihi oleh Allah ketika hidup di dunia. Karena itu siapapun yang memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik meminta kebaikan atau meminta keburukan, Allah kabulkan. Ud'uni fastajib lakum. Maka mintalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan. Ini khusus untuk kehidupan di dunia. Namun ketika di akhirat kelak, dengan Allah memberikan sifat Ar-Rahim, zat kang paring welas ing akhirat bloko. Allah hanya menyayangi kepada umatnya, khusus umat-umat pilihan yang ada di akhirat kelak. Inilah perbedaan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman, kasih sayang Allah di dunia diberikan kepada siapapun umatnya. Ar-Rahim, kasih sayang Allah diberikan kepada hamba-hambanya khusus kelak untuk di akhirat. Yang selanjutnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang terbagi menjadi 4. Jadi pujian kepada Allah itu ada 4. Yang pertama, Allah memuji dirinya sendiri dengan istilah qadim ala qadim. Bisa kita lihat di dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 14 bahwa Allah memuji dirinya sendiri dalam Quran itu, yang artinya kurang lebih, sungguh aku adalah Allah. Ini Allah sebagai zat pencipta langit dan bumi memberikan pujian kepada dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan istilah pujian qadim ala qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Yang selanjutnya, pujian yang kedua adalah pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk Allah, makhluk pilihan Allah. Bisa kita lihat di dalam surat Al-Qalam ayat 4 bahwa Allah memuji kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujian yang langsung diberikan oleh Allah kepada hamba pilihannya. Sungguh engkau, wahai Muhammad, adalah memiliki akhlak yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Inilah yang disebut dengan istilah pujian qadim ala hudus atau qadim ala hadis. Pujian yang ketiga adalah pujian yang diberikan oleh seorang makhluk kepada Allah, seorang hamba kepada Allah, yang disebut dengan pujian hadis atau hudus ala qadim. Bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita dengan lisan mengucapkan pujian kepada Allah, bagaimana dengan perbuatan kita mengapresiasi rasa syukur kita kepada Allah. Pujian yang diberikan oleh makhluk, oleh hamba langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pujian yang ketiga adalah pujian yang diberikan dari makhluk untuk makhluk. Misalnya kita mendapat rezeki dari Allah melalui sahabat kita, maka yang kita ucapkan adalah alhamdulillah, terima kasih, matur nuwun. Terima kasih yang kita sampaikan kepada makhluk ini pada hakikatnya adalah memuji makhluk untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah memberikan rezekinya melalui hamba-hamba pilihannya. Inilah makanya dalam kajian kitab Ta'limul Muta'alim, kitab klasik yang biasa dipelajari di pesantren-pesantren ini,
Sering mengartikan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Empat perkara yang dimaksud adalah bahwa memuji Allah itu ada empat. Yang pertama saya ulangi bahwa qadim ala hudus atau qadim al hadis, kemudian hadis ala qadim, hadis ala hadis. Ini sekilas menerusan kemarin terkait dengan di pendahuluan di bagian yang pertama, dan di bagian kedua ini kita akan lanjutkan wassolatu lan tambai rahmat takdim iku ala Muhammadin ing ngatasi Kanjeng Nabi Muhammad Sayyidil Arabi kang dadi gustine wong Arab wal ajami lan gustine wong ajam. Di salat pujian bersolat hanya diberikan untuk Rasulullah SAW yang menjadi nabi seluruh alam. Rasulullah bukan hanya menjadi dan rasul untuk orang-orang Arab saja, tapi Rasulullah Muhammad SAW adalah menjadi rasul khotamin nabiyyin untuk orang Arab dan untuk orang yang bukan Arab. Wa ala alihi lang ing ngatasi kawula regane Kanjeng Nabi, dengan memuji juga dengan bersolat untuk para sahabat, untuk para keluarganya Kanjeng Nabi. Wa ashabilan sahabate Kanjeng Nabi, ya nabiul ulumi kang dadi sumbere pira-pira ilmu wal hikamilan pira-pira hikmah. Ini kemarin di kajian Ta'limul Muta'alim bagian pertama telah kita bahas wa ba'dulan sakwise mengkono falamma ra'aitu moko ngawruhi ingsun ngawuri aku weruh kasiron akeh, maka kita mengetahui kebanyakan akeh-akeh. Falamma ra'aitu moko ngawuruhono ingsun kasiron akeh min tulabil ilmi saking tiang-tiang kang nuntut ilmu, teko wong-wong sing golek ilmu. Fi zamanina ing dalam zaman ingsun ya jidduna, maka ngomong sing golek ilmu kae mau ya jidduna, ya sungguh-sungguh, bener-bener bersungguh-sungguh ilal ilmi maring ilmu. Jadi orang banyak yang mencari ilmu di zaman kita ini, kita lihat bersungguh-sungguh. Wala yasilu nanging ora hasil. Jadi kebanyakan orang-orang mencari ilmu dengan kesungguhannya ini banyak kita jumpai wala siluna, ora hasil, nggak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Mari kita lihat nanti. Mimana fihi, utawa ora manfaat fihi ing tulap ing wong kang golek ilmu mau. Wasamrotuhu, ora ana manfaate, wa mimana fi ora ana manfaate yang tulap mau. Wasamrotu wasamroh tuh afrotihi lan woy-woy ilmu. Wahya lan samroh wujude al amalul amal. Jadi orang yang menuntut ilmu kebanyakan dengan kesungguh-sungguhannya, ada yang kita jumpai pada saat ini dia tidak bisa berhasil, tidak bisa menikmati manfaatnya dari buah ilmu dan amalnya itu. Kenapa? Walaupun wanasru yahrumuna, walaupun dia sebarkan, diajarkan dan dia manfaatkan, nikmati. 5 kelawan barang annahum setemene wong-wong kang golek ilmu ki mau akhtau, keliru, luput, salah. Apa yang salah? Jadi orang-orang kebanyakan yang mencari ilmu dia tidak bisa berhasil, tidak bisa menikmati buahnya ilmu meskipun kesungguh-sungguhan, mungkin diamalkan, meskipun disebarluaskan. Annahum setemene wong kang golek ilmu ki mu akhtau, luput utawa keliru utawa salah. Apa sing salah? Torikoh jalan.
toroikohu. Jadi keliru apa? Keliru jalannya. Jalan apa? Jalan menuntut ilmu. Watarku syaro ituhu, dan meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu. Jadi mereka lupa atau salah jalan. Bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang murid, seorang santri, jalan yang didapatkan adalah jalan yang keliru. Bukan hanya jalan yang keliru, tapi watarku syara'ituhu, dia meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu. Ya, syarat-syaratnya ya diantaranya adalah perlu kesungguhan, perlu biaya, perlu waktu yang panjang dan lain-lain. Nanti akan kita bahas di bab yang selanjutnya. Wa kullu man lan saben-saben man wong akhta tariqa, wong sing salah dalan. Sesungguhnya setiap orang-orang yang salah jalan, yang meninggalkan syarat mencari ilmu itu, wa kullu man akhta tariqa dolla, kesasar. Orang yang salah jalan itu maka dia akan tersesat. Malayanalulan orang manfaat al maksudu, apa-apa sing dimaksud. Jadi orang yang meninggalkan, kemudian orang-orang mencari ilmu yang salah jalan, meninggalkan syarat dan rukunnya dalam menuntut ilmu, maka tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, dan tidak tercapai apa yang dimaksud qalla, walaupun setitik, ojala, tidak dimaksud walaupun sedikit, apalagi banyak. Jadi tidak mendapatkan apa yang dimaksud karena dia salah jalan. Harusnya memberikan penghargaan, memberikan penghormatan kepada gurunya, dia semena-mena. Mentang-mentang dia sudah berhasil di suatu saat atau lebih hebat dari gurunya, dia tidak menghormati gurunya, malah menghina gurunya. Seyogyanya meskipun jadi apapun kita murid tetaplah murid, kita santri tetaplah santri. Makanya wajib mengagungkan dan menghormati guru-gurunya, meskipun guru itu tidak ingin dihormati dan tidak ingin dipuji, karena Allah langsung yang memujinya. Terus bagaimana ketika misalnya kita jumpai ada guru kita yang mohon maaf dalam penyampaian mungkin kurang pas, maka di saat itu pun kita tidak boleh menghinanya, kita tidak boleh mencaci makinya. Kita tutupi kekurangan guru-guru kita ini. Kita buktikan bahwa kita selaku muridnya mampu melindungi, mampu memberikan bayan, memberikan penjelasan kepada ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru-guru kita kepada kita semuanya. Jadi misalnya kita jumpai ada guru kita yang memberikan penjelasan barangkali mohon maaf keliru atau kurang pas. Namun ketika kita sudah dewasa, ketika pada waktunya kita sudah menjadi apapun yang kita miliki, bahkan dudukan kita melebihi gurunya, dan kita menyadari bahwa apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita dulu misalnya ada kekurangan, maka saat itu juga kita tidak boleh menghina, kita tidak boleh mencaci maki guru kita tidak boleh membodoh-bodohkan guru kita. Kalau sudah demikian yang kita lakukan, kita mencaci maki guru kita, maka mohon maaf keberkahan ilmu yang diberikan oleh guru kita akan hilang. Oleh karena itu kewajiban kita bagaimana kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah santri atau murid dari guru-guru kita itu yang kita tunjukkan dan kita lindungi, memberikan penjelasan-penjelasan kepada orang bahwa guru kita, apa yang dimaksud oleh guru kita ini seperti ini. Dalam rangka apa? Untuk memberikan kebaikan untuk guru-guru kita. Kita doakan guru-guru kita, baik yang masih hidup atau yang sudah mati. Karena banyak kita jumpai ketika kita belajar, kita saat itu tidak tahu apa-apa, tapi karena ketakziman kita, ketaatan kita, kepatuhan kita kepada gurunya, maka suatu saat tidak akan heran ketika apa yang kita pelajari akan kita dapatkan dan kita tahu-tahu paham. Inilah salah satu dari manfaat atau barokah dari ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru akibat kita takzim kepada guru-gurunya. Jika tidak, maka ya itu tadi, kita akan tersesat, kita akan salah jalan dan tidak akan bermanfaat atau ilmu yang telah diberikan. Jadi semoga di pembelajaran Ta'limul Muta'allim ini, jadi kita dapat mengetahui bagaimana adab kita,
bagaimana akhlak kita kepada gurunya, sehingga kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi ketidakmanfaatan ilmu-ilmu yang diberikan. Wa ahbabtu, lang seneng ingsun, an ubayyina lahum, penjelasan lahum nang wong kang golek ilmu ki mau thariqat taklim, dadi dalan golek ilmu, alama ing atasi barang ra'aitu kang dingkawruhi fil kitab ing dalam kitab-kitab. Di bab ini Al-Musannif, pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, memberikan saran kepada kita agar kita mencintai guru-gurunya. Kita mencintai guru-gurunya dan mencintai apa-apa yang telah diberikan penjelasan oleh guru, jalan menuntut ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita kepada kita. Ahbabtu an ubayyina lahum thariqan ta'lim, alam mengatasi kita roh itu ngari fil kitab ing dalam kitab. Jadi di mana dari sumber-sumber kitab-kitab Yai Musannif Yai Zarnuji yang telah dipelajari, dari kitab-kitab guru-guru beliau yang telah dipelajari sebelum beliau menulis kitab Ta'limul Muta'allim ini. Wasami tulan den mirangaken kula. Jadi dan demikian juga yang telah didengarkan oleh Yai Musannif tentang kitab kita itu min asatidhi, dari guru-gurunya. Nah, dari jamak dari asatid itu jamak dari ustadz. Jadi apa-apa yang telah dipelajari didengarkan dari para gurunya aulil ilmi, utane wong sing alim, wong sing para ulama, orang yang waskito. Jadi disampaikan didengarkan dari para guru Yai Musannif Zarnuji, kemudian disampaikan dari orang-orang alim wal hikamu, dan dari orang-orang yang hikmah tadi. Jadi rojaan di ngarep-ngarep ad-du'ali, di ngarep-ngarep doa dari li, dari kula. Jadi agar kita tidak sesat jalan, Yai Musannif Ad-Zarnuji memberikan bimbingan, memberikan arahan, memberikan petunjuk tentang apa-apa yang telah didengarkan, dipelajari oleh Yai Zarnuji sebelum mengarang kitab Ta'limul Muta'allim, dari guru-gurunya, dari para alim, para ulama, dari para ilmu hikmah. Kenapa? Agar kita bisa mengharap doa, rojaat doa ali, kita mendapatkan doa dari kita. Dari siapa? Dari pengarang, dari guru-guru Yai Zarnuji, dari Zarnuji. Jadi ini pentingnya bahwa kita seorang santri, seorang murid mengetahui adab-adab nanti akan kita pelajari secara tuntas. Ini masih di dalam bab pendahuluan di kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekhuna Al-Musannif Syekh Zarnuji. Hadirin yang saya hormati, di bagian kedua ini saya kira cukup di kajian yang singkat ini. Kita terus perlahan akan kita pelajari di bagian-bagian selanjutnya, masih di bagian pendahuluan ini. Jadi kita kajian di bagian kedua ini masih di bagian pendahuluan, belum sampai di inti kitab Ta'limul Muta'allim. Namun demikian, meski di pendahuluan, setidaknya kita sudah mencuplik sedikit pengetahuan bahwa di zaman sekarang banyak orang pintar, banyak santri-santri yang hebat, tapi dia tidak dapat mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Kenapa? Dia salah jalan, dia meninggalkan syarat-syarat mencari ilmu, dia mencaci maki gurunya, dia tidak menghormati gurunya. Oleh karena itu, setelah kita tahu di pendahuluan ini, setidaknya kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, agar ilmu yang diberikan oleh guru kita kepada kita senantiasa menjadi ilmu yang barokah, senantiasa menjadi ilmu yang bermanfaat, minimal bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, yang kemudian kelak akan menjadi modal kita sebagai amal syariah. Sebagai dalam hadis, idza mata ibnu adama in qata'a illa min salasin shadaqatin jariyah aw ilmi yuntafu bihi waladin sholihin yad'ula.
Ketika anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariah yang pertama, sedekah yang mengalir, sedekah yang terus dipakai, selagi dipakai masih kita dapat pahalanya meskipun kita tidak sudah meninggal dunia. Ilmu yunta'afu bihi, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, waladun solihun yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. 3 amal ini, 3 bahan ini, 3 modal ini yang tidak akan pernah terputus meskipun kita sudah tidak ada di dunia yang fana ini. Demikian yang dapat saya sampaikan di kajian bagian kedua di pendahuluan Ta'limul Muta'alim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.